Salam jumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa 17 November 2020 adalah peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Elizabeth dari Hungaria yang lahir pada tahun 1207 merupakan seorang putri raja yang dinikahkan dengan seorang putra raja Herman pertama dari Thuringia, Jerman Barat. Selagi hidup dengan suaminya, Elizabeth tetap hidup sederhana, tidak seperti penghuni istana lainnya yang serba mewah. Ia sangat berjiwa sosial dan menunjukkan cinta kasih serta perhatian yang besar kepada orang miskin. Ketika ia berusia 20 tahun, suaminya meninggal karena sakit. Sepeninggal suaminya, perhatiannya kepada orang miskin tidak pernah surut, sehingga ia diusir dari istana tanpa membawa apa-apa kecuali 3 putranya. Elizabeth masuk ordo ketiga Santo Fransiskus dan giat menjalankan berbagai kegiatan amal. Ia mengakhiri hidupnya sebagai hamba Tuhan yang setia dan wafat di Marburg, Jerman pada tanggal 17 November tahun 1231 pada usia 24 tahun. Ia pun kemudian diangkat menjadi pelindung kudus karya-karya sosial. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku
emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar dari Sakeus. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan Yesus masuk ke kota Yeriko sesudah Yesus menyembuhkan seorang buta. Atas perbuatan mujizat menyembuhkan orang buta tersebut, orang-orang banyak mengerumuni dia, termasuk Sakeus. Secara fisik badannya begitu pendek, dan karena itu ia tidak dapat melihat Yesus yang akan lewat. Ketika Yesus lewat dan melihat Sakeus ada di atas pohon, maka Yesus menyuruhnya dan bahkan mengatakan kepada Sakeus bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Tentu Sakeus terkejut mendengar hal ini. Saudaraku terkasih, perjumpaan kasih bersama Tuhan membuat perubahan luar biasa di dalam diri Sakeus. Peristiwa inilah yang mengubah kehidupan Sakeus
dan ia mengalami pertobatan yang benar. Sakeus sungguh-sungguh bisa berbenah. Ia berubah dari sikap berdosa dan berbalik kepada Kristus, serta menyadari identitas yang sebenarnya sebagai putra terkasih Allah. Sakeus setelah mengalami perjumpaan dan mendapatkan rahmat dari Tuhan, mengalami perubahan dan pertobatan yang sejati. Dia mau mengintrospeksi diri, memperbaiki hidup, dan bahkan membagi kasih kepada orang lain, termasuk orang-orang yang pernah ia rugikan. Ungkapan ketulusan pertobatannya dinyatakannya di hadapan Yesus. Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudariku terkasih, kita boleh belajar dari Sakeus. Kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda. Budaya, suku, pekerjaan, keluarga, strata sosial ekonomi. Kita ingin melihat Tuhan serta mengalami perjumpaan dengannya. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita perlu bertobat, mengubah dan memperbaiki diri kita dari segala tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak adil dan tidak jujur. Seperti di hadapan Sakeus, Tuhan tidak mempermasalahkan masa lalu, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Hal yang dikehendaki Tuhan adalah selain kita selalu menyadari akan semua dosa-dosa, kita juga mau bertobat, memperbaiki kehidupan kita, dan mengalami serta menghayati cintanya yang tidak pernah putus. Semoga demikian. Amin.